Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Zahra dan NPM 177340003 dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri akan menjelaskan tentang biodiesel. Biodiesel yang saya akan jelaskan terutama yaitu pembuatan biodiesel dari ampas tahu. Materi pertama yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan, tidak mengandung sulfur, mempunyai viskositas yang tinggi, dan mempunyai setan number dan flash point yang tinggi. Pengembangan potensi biodiesel di Indonesia ini sangat baik. Hal ini dikarenakan bahan baku pembuatan biodiesel mudah diperoleh di Indonesia. Apa sih bahan baku biodiesel itu? Bahan baku biodiesel diantaranya adalah minyak jelantah, minyak nabati, dan lemak hewani. Ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah industri dari pengolahan kedelai menjadi tahu yang kebanyakan hanya digunakan untuk pakan ternak. Limbah ampas tahu yang saat ini sedikit pemanfaatannya adalah lemak. Lemak yaitu kandungan terbesar di dalam minyak. Minyak pada ampas tahu ini dapat dijadikan sebagai bahan baku biodiesel. Tahukah kamu, limbah ampas tahu ini juga merupakan limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga harus ada pengolahan limbah tersebut agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar kita. Lemak pada ampas tahu mengandung bahan organik maupun anorganik yang masih dapat dimanfaatkan. Bahan organik yang masih belum dimanfaatkan adalah lemak. Kadar lemak pada ampas tahu ini adalah 9,96%. Maka dari itu, ampas tahu mengandung lemak. Lemak tersebut dapat kita olah menjadi biodiesel. Tahap pembuatan biodiesel ada dua, yaitu tahap esterifikasi dan tahap transesterifikasi. Tahap esterifikasi kita bisa lihat reaksinya itu. Reaksi esterifikasi ialah asam lemak plus alkohol akan menghasilkan ester plus air. Setelah tahap esterifikasi selesai, kita akan melakukan tahap transesterifikasi. Tahap transesterifikasi yaitu reaksinya trigliserida. Trigliserida yang dimaksud itu ialah minyak hasil tahap esterifikasi atau ester tersebut plus metanol dan plus katalis. Katalis yang biasa kita gunakan yaitu natrium hidroksida dan akan menghasilkan gliserol plus metil ester. Metil ester yang dimaksud di sini ialah biodiesel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan biodiesel dari ampas tahu. Alat yang digunakan dalam pembuatan biodiesel skala lab yaitu alat gelas meliputi gelas kimia, labu layar 1, corong kaca, corong pisah, gelas ukur, pipet volume, pipet tetes, kaca arloji, buret, botol sampel, termometer, labu Erlenmeyer, piknometer, dan rangkaian alat destilasi. Alat non gelas yang kita gunakan meliputi oven, alu plus mortar, magnetic stirrer, hot plate, static plus clamp, dan neraca analitik. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan biodiesel yaitu ada ampas tahu, N-heksan, etanol, natrium hidroksida 0,013 normalitas, natrium hidroksida 1 molaritas, metanol, dan H2SO4 atau asam sulfat 1 molaritas. Selanjutnya prosedur penelitian atau prosedur pembuatan biodiesel dari ampas tahu. Terdapat 3 tahap, yaitu persiapan bahan baku, proses ekstraksi dan distilasi, dan terakhir proses esterifikasi dan transesterifikasi. Tahap pertama yaitu persiapan bahan baku. Cara yang dilakukan yaitu ampas tahu selanjutnya dikeringkan di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah ampas tahu kering, kita melakukan proses dihaluskan dengan cara menggunakan mortar dan alu. Selanjutnya didapatlah ampas tahu yang halus, yaitu ampas tahu yang siap digunakan. Selanjutnya tahap kedua yaitu proses ekstraksi dan distilasi. Ampas tahu yang halus tadi ditimbang sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke kain penyaring dan diikat. Selanjutnya masukkan ke dalam gelas kimia yang berukuran 1 liter atau 1,5 liter. Tambahkan N-heksan sebanyak 1000 ml atau 1 liter ke dalam gelas kimia tersebut. Kemudian tutup gelas kimia menggunakan aluminium foil. Setelah ditutup,
Simpan selama 3 hari. Setelah penyimpanan 3 hari, mari kita lakukan proses distilasi. Proses distilasi ini kita akan memisahkan minyak dan enheksan atau pelarut. Jadi kita mendapatkan minyak dari proses distilasi ini. Sekarang kita masuk ke tahap 3, yaitu proses esterifikasi dan proses transesterifikasi. Di sini saya akan menjelaskan proses esterifikasi terlebih dahulu. Minyak NH dan metanol, di mana berat minyak 1:5 dengan metanol dan berat NaOH ialah 1,5% dari berat minyak dimasukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 60 menit di atas hot plate. Pemanasan selama 60 menit ini dijaga suhunya stabil 90 derajat Celcius. Setelah proses pemanasan, yaitu dilakukan proses pendinginan. Setelah dingin, masukkan ke dalam corong pisau untuk memisahkan antara minyak dan air. Kemudian minyaknya kita ambil, yaitu minyak ini kita sebut minyak ester. Proses transesterifikasi. Proses transesterifikasi ini caranya yaitu minyak NaOH metanol. Minyaknya ini minyak hasil esterifikasi tadi, beratnya itu 1:5 dengan metanol dan katalis NaOH-nya ini sebesar 1,5% dari minyak ester. 3 bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dipanaskan di atas hot plate pada suhu 90 derajat Celcius selama 60 menit. Waktu 60 menit ini dijaga suhunya stabil yaitu 90 derajat Celcius. Setelah proses pemanasan, kita melakukan proses pendinginan. Setelah dingin, masukkan ke dalam corong pisah guna untuk memisahkan gliserol dan metil ester. Dapatlah metil ester yaitu biodiesel. Analisa biodiesel. Analisa hasil biodiesel ada 3, yaitu uji FFA, analisa kadar biodiesel, dan massa jenis. Adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.